Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Nasgian Junedi di kanal YouTube, Instagram, dan TikTok saya. Hari ini pagi bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2025. Bagaimana kita memperingati reformasi 98, bagaimana mengevaluasinya, dan bagaimana perjalanan hasil dari kebangkitan bangsa kita tanggal 20 Mei kemarin. Hari ini saya akan lebih maju untuk bicara isu yang lain, dan itu sudah dilakukan oleh para guru besar di Fakultas Kedokteran UI maupun di Fakultas Kedokteran Unhas, tanpa ada premanisme, tanpa ada yang sok jago di sini. Jadi kita akan bicara menyambung, dan saya mendukung apa yang dinyatakan oleh para guru-guru besar kedokteran mengenai masalah kesehatan dan pendidikan kesehatan di Indonesia yang cukup kompleks dan beragam, Berikut beberapa isu utama yang dihadapi. Pertama, akses terbatas terhadap pendidikan kesehatan. Banyak daerah, terutama pedesaan, yang memiliki infrastruktur kesehatan terbatas dan kurangnya tenaga medis berkualitas. Hal ini mengakibatkan sulitnya masyarakat mengakses informasi dan layanan kesehatan yang diperlukan. Kedua, stunting. Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gizi buruk dan kurangnya perawatan kesehatan yang diperlukan atau yang memadai. Stunting dapat menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan mental serta berdampak jangka panjang pada generasi masa depan. Kurangnya kesadaran masyarakat. Meskipun akses informasi kesehatan semakin mudah, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat masih rendah. Perilaku sehat, pendidikan kesehatan yang kurang diperhatikan dapat mempengaruhi perilaku sehat masyarakat. Dampak masalah kesehatan dan pendidikan kesehatan adalah gangguan perkembangan anak. Dari lahir kita itu sudah banyak masalah di Indonesia. Stunting dapat menyebabkan tingkat kecerdasan yang lebih rendah, gangguan kognitif, dan keterampilan bahasa yang terhambat. Kedua, penyakit infeksi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dapat meningkatkan resiko penyakit infeksi. Ketiga, masalah kesehatan mental. Stunting dan kurangnya perawatan kesehatan dapat mempengaruhi kesehatan mental anak dan dewasa. Jadi upaya meningkatkan akses terhadap pendidikan kesehatan. Pertama, meningkatkan infrastruktur kesehatan. Pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah pedesaan. Pendidikan kesehatan yang mudah diakses. Informasi kesehatan perlu disebarluaskan melalui kampanye, seminar, dan penyuluhan kesehatan secara rutin. Terus, pemberdayaan masyarakat melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait pemenuhan kebutuhan kesehatan, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan menghasilkan solusi yang lebih efektif. Itu pernyataan saya secara pribadi dan mendukung apa yang press release yang dilakukan oleh para guru besar dan dokter, persatuan dokter yang ada. Jadi mereka dan saya juga sebagai konten kreator, sebagai aktivis pemuda, mendesak Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan para pemimpin bangsa dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikan keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan bermutu sebagai tujuan utama, bukan sekedar memenuhi ambisi jangka pendek atau kepentingan non-medis. Kedua, menghentikan kebijakan kesehatan yang terburu-buru, tertutup, dan minim partisipasi publik yang bermakna,
khususnya dengan pemangku kepentingan kalangan insan kedokteran, baik para ilmuwan maupun praktisi yang kredibel pengetahuan dan pengalamannya, serta organisasi profesi. Ketiga, mendorong peran proporsional Kementerian Kesehatan berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan distribusi tenaga kesehatan, sementara pendidikan kedokteran menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi. Keempat, menghentikan intervensi yang melemahkan institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan oleh Kementerian Kesehatan. 5. Membangun kembali suasana saling percaya antara pemerintah, institusi pendidikan, dan profesi kesehatan. Keenam, mendukung tuntutan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan pasal-pasal yang memicu keprihatinan seperti yang disampaikan dalam surat pernyataan ini. 8. Membangun Kementerian Kesehatan pada kepimpinan yang memiliki pemahaman mendalam dan wawasan yang luas tentang kedokteran dan kesehatan, yang mampu melakukan tugas kolaborasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan dengan dasar saling menghargai, penuh etika, tidak egosentris, dan tidak otoriter, serta mengedepankan kebersamaan dalam mencapai tujuan program Asta Cita Presiden. Pernyataan ini saya buat sebagai bentuk tanggung jawab intelektual, moral, dan kemanusiaan saya kepada bangsa dan generasi yang akan datang. Kami percaya kemandirian profesi dan kekuatan akademik adalah fondasi penting bagi sistem kesehatan yang adil dan bermutu. Salam sehat selalu.